Kajian kita sudah sampai surat Al-Maidah ayat yang ke-9 yang untuk dikaji ulang sudah saya kirim ke YouTube. Saya beri judul umumnya orang salah artikan nikmat yang paling berharga. Kebanyakan menganggap nikmat yang paling berharga adalah nikmat sehat, nikmat sempat kebanyakan. Namun bagi orang-orang yang sudah bisa menyadari bahwa nikmat terbesar sesungguhnya adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Karena tidak semua orang Allah berikan, tidak sembarang orang. Ini hanyalah orang-orang yang dipilih. Nah, kemudian kita lanjutkan. Hari ini kita pelajari ayat yang ke-10 dan 11 insyaallah nanti. Tadi saya sempat pelajari sebentar dari Dr. Syarwat. Kajiannya cukup panjang walaupun cuma 2 ayat. Monggo dibuka surat Al-Maidah ayat 10 11 waladina kafaru gitu. Pun kepanggih kita sarang-sarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم kedengaran qaf fathah qa, jangan qaf fathah ka. Biasanya kaum dalam bahasa Indonesia memang diambil huruf qa seakan huruf ka sambil enggak ada bedanya. Kamu sama kaum biasanya kaum ya. Tapi kita karena mengetahui bahwa itu hurufnya huruf qaf yang di fathah berbunyi qa. Jadi jangan kaum tapi qaum. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله
wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad akhadallahu mitsaq bani Israila wa ba'atsna minhum isnai asyara naqiba. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum isnai asyara naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Panjang yang nggak kuat, jadi tahan sebenarnya. La in aqamtumus sholata wa atitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum kuat dipaksa-paksa. Darurat berhenti. Wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil.
Shadaqallahul azim. Ya, kita kaji 2 ayat saja, ayat yang ke-9 dan 10. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Ini dulu sudah pernah dibahas tentang makna orang kafir. Ada 2 penekanan. Yang pertama, yang dimaksud orang kafir adalah selain orang Islam. Nah, menurut Al-Quran selain orang Islam semuanya ya orang kafir. Yang kedua adalah orang Islam sendiri disebut kafir. Dalam hal ini adalah kafir yang tidak bisa mensyukuri nikmat. Itu makna kafir. Sebagaimana surat Ibrahim ayat 7 yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la inna adzabi lasyadid. Itu kaitannya dengan orang Islam yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Dan di awal-awal kajian senantiasa kita sampaikan bahwa manakala seorang orang Islam khususnya bisa syukur dan sabar, pasti hidupnya baik-baik saja. Tapi kalau nggak bisa sabar, nggak syukur, ya nggak ada baiknya. Orang penak terus uripe. Nah, kemudian pengertian kafir yang pertama yang terkait dengan orang-orang selain orang Islam dalam surat Al-Bayyinah dulu juga sudah pernah dikaji. Allah memberikan penjelasan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya, surat Al-Bayyinah, bahwa orang-orang non muslim itu, orang-orang kafir ini terbagi lagi menjadi orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab. Kemudian maksud orang-orang musyrik di sini apakah hanya orang-orang Quraisy dalam hal ini jahiliyah, atau ada juga orang Islam juga? Karena kalau kita memandang atau melihat kepada penjelasan lain tentang syirik, siapapun yang melakukannya namanya musyrik. Sementara orang Islam saja, orang yang sholat bisa tergolong orang yang musyrik. Nah ini, jadi orang Islam sendiri juga bisa termasuk ke dalam golongan orang musyrik. Dicontohkan tentang orang yang sholat sebagai salah satu-satunya, bahkan ibadah inti orang Islam adalah sholat. Kalaupun ada contoh tentang orang sholat termasuk dia orang musyrik, ya tentu bukan hanya masalah sholat saja, yaitu adalah orang-orang yang lawannya musyrik adalah orang yang mukhlis. Orang syirik, orang melakukan syirik berarti orang yang tidak ikhlas. Ikhlas berarti hanya karena Allah. Jadi itu. Jadi lawannya musyrik adalah mukhlis. Musyrik artinya adalah orang yang melakukan suatu ibadah niatnya bukan hanya karena Allah, meskipun ucapannya, tulisannya, suaranya lillahi ta'ala, tapi ternyata dalam jauh di lubuk hatinya ada niat selain karena Allah, alias karena Allah ya plus gitu. Digambarkan adalah seperti orang yang sholat tapi kemudian sholatnya riya, pamer, sedekahnya pamer, hajinya pamer. Itu berarti kategori orang Islam yang musyrik juga gitu. Kalau orang-orang yang non Islam ya orang gumuni sudah jelas. Misalnya orang Nasrani menganggap Allah itu punya anak gitu, atau orang Yahudi menganggap Allah punya anak juga. Ini orang-orang kafir di sini banyak cakupannya. Tapi tadi dijelaskan bahwa orang-orang kafir di sini dijelaskan tentang pendapat orang yang kadang-kadang banyak juga yang mengatakan yang penting hidup di dunia itu ya berbuat baik.
Semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi yang perlu kita sadari, yang sangat membedakan ajaran Islam dengan ajaran agama-agama lain adalah aspek akidah. Aspek akidah, bukan aspek duniawi, bukan aspek sosial, bukan aspek tata krama, kesantunan santunan. Akidah itu keyakinan kepada Allah. Kalau dalam agama Islam ya Allah Maha Kuasa segala-galanya, ya sesuai dengan tuntunan di Al-Qur'an. Tapi kalau agama-agama yang lain kan terjadi sudah tidak ada pemurnian lah, sudah banyak penyelewangan. Jadi di ayat yang kita bahas ini dijelaskan oleh Dr. Sarawat. Pertama, kalau ahli kitab yang disebutkan dalam Al-Quran seringkali mengacu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu kitab sucinya disebut dengan Taurat. Taurat itu turun kepada Nabi Musa sekitar hampir 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Kemudian kalau orang Nasrani disebut kitab Injil, turunnya 600 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah kemudian kalau bagi orang-orang Nasrani yang sampai sekarang masih ada, itu berpegang bahwa kitab suci mereka bukan Injil tapi Alkitab, disebutnya kalau di Indonesia Alkitab. Alkitab itu isinya adalah gabungan atau perjanjian lama dan perjanjian baru sebutannya. Perjanjian lama itu adalah kitab Taurat. Kitab Injil dan kitab Taurat sebagai satu pegangan kitab suci yang bagi orang Nasrani tidak bisa dipisah-pisahkan. Kenapa? Karena dalam sejarahnya syariat-syariat tentang aturan beribadah itu adanya di kitab Taurat. Sedangkan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu lebih tentang pensucian jiwa lah, berbuat baik kepada orang lain, jujur, kemudian tidak korupsi, kemudian tidak menyakiti orang lain, itu seperti itu. Tapi kalau sifatnya syariat itu adanya di kitab Taurat, maka bagi mereka tidak terpisahkan. Nah, pada awalnya ketika Rasulullah mulai diutus, ini orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang berpegang kepada kitab Taurat maupun kitab Injil itu ada sebagian besar yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad memang seperti yang digambarkan dalam kitab suci mereka. Tetapi kemudian ketika dalam sejarah turunnya Al-Quran yang selama 23 tahun, itu dalam istilah ilmu ulumul Quran atau ilmu Al-Quran itu kan ada istilah perubahan syariat, perubahan aturan keagamaan. Contoh yang nyata adalah bahwa ketika Rasulullah baru diperintah, kita orang Islam atau Rasulullah diperintah untuk menjalankan sholat, itu kan kiblatnya menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina sana, ke Israel yang sekarang ada di Israel itu. Itu kan syariat ketika awal diperintahkan sholat. Artinya Rasulullah mengikuti agama ataupun syariat dari kitab sebelumnya. Karena bagi orang-orang Yahudi Nasrani bahwa pusat agama mereka ya itu peninggalan Nabi Musa, Nabi Isa, Baitul Hamd istilahnya Palestina atau Baitul Maqdis itu. Maka di dalam sejarah dunia sekarang disebut bahwa Baitul Maqdis adalah pusat 3 agama besar,
mengklaim semuanya pusatnya orang Islam, ya masih menganggap itu agama kota tempat sucinya, orang Yahudi Nasrani juga begitu. Tetapi pada kenyataannya setelah Rasulullah pindah ke Madinah, kemudian ada perintah untuk pindah kiblat. Nah, jadi kita perlu tahu sejarahnya bahwa tidak dari awal orang Islam sholatnya menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi bahkan di Madinah ada yang disebut dengan Masjid Qiblatain, yaitu masjid yang pernah dipakai sholat untuk menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ada perintah menghadap ke Masjidil Haram. Itu berarti ada perubahan peraturan syariat kan. Sementara orang-orang Yahudi khususnya menganggap bahwa Allah kan kalau kayak gitu kesannya kan mencela-mencelek. Cara orang Jawa bilang esuk dele sore tempe gitu. Berubah gitu kan. Jadi bagi orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Allah itu kalau dia ya zat yang maha kuasa tapi juga maha bijaksana, maha teguh pendirian, kalau udah menetapkan hukum yang akan dirubah. Itu keyakinan orang Yahudi dalam menjelaskan Dr. Sarwan. Sehingga kalau orang kemudian ternyata Nabi Muhammad kok kiblatnya jadi pindah gitu, ya berarti ya orang beres kowe lah gitu. Jangkauannya tidak beres. Tapi dalam keyakinan orang Islam bahwa Allah itu pertama, ya kalau Allah maha kuasa ya terserah Allah kan. Mau suruh pakai seperti apa ya terserah Allah. Lebih-lebih masih dalam proses penurunan kitab Al-Quran selama 23 tahun. Sehingga banyak kita jumpai, kalau kaitannya dengan pendapat itu urusan lain lah. Tapi kalau kita fakta misalnya tentang hukum mau minum minuman keras atau judi, itu kan kalau kita baca Al-Quran tidak ujuk-ujuk dilarang, tapi ada beberapa tahapan. Pertama ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu jangan sholat lah wa antum sukaro gitu. Kalau orang aja sholat naik kaki mabok, berarti kan belum diharamkan mabok. Itu. Baru nanti tahapan ketiga dilarang. Innamal khamru wal maisiru wal ansab itu rijsun min amal syaitan, itu perbuatan setan. Itu kan tidak sekaligus. Sehingga ada kadang-kadang ada ayat yang jangankan berlaku beberapa bulan ya. Ada yang mungkin hanya beberapa saat tiba-tiba hukumnya berubah gitu. Nah, kita pahami bahwa Al-Quran dalam proses turunnya belum final, sehingga sangat Allah memberikan penjelasan manansah min ayatin aw nunsiha illa na'ti bi khairiha aw misliha. Allah maha kuasa ya terserah Allah. Tetapi di ayat ini kan Allah bukan semau-maunya, dalam arti bahasa kitanya semau gue. Kalau kita kan kalau semau gue kan cenderung kepada yang jelek kan. Lah ya karep-karep nyong yang gue duit-duitku dapat. Misalnya gitu. Kan itu zaman umat Nabi Syuaib sampai juga merasa begitu, misalnya memperlakukan hartanya, itu duit-duitku dapat, kata karepku ya. Kalau kita lihat sinetron juga atau film-film ya orang biasanya cenderung nganggap sugih terus jadi sombong. Istilahnya OKB, orang kaya baru. Sugih sithik wis glenginyak wong liya wis kaya ngapa kaya seakan dia sing paling sugih. Itu artinya semau gue seperti itu. Tapi kalau Allah kan tidak punya sifat yang namanya zalim kepada orang lain. Kalaupun Allah terserah Allah mau melakukan apa, pasti dalam batas keadilan Allah yang terbaik. Yang ini harus kita sadari, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah mencela-mencelek. Tidaklah, Allah lebih tahu ya. Allah sudah menyatakan bahwa wa ana alamu antum la ta'lamu. Kalau aku yang ngerti yang lebih baik lah, kamu nggak ngerti gitu. Cuman hanya kita kebanyakan sok tahu gitu kan. Alhamdulillah sok tahu. Nah, ini termasuk yang kemudian penyebab orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang Islam itu atau pendengar Nabi Muhammad yang buat syahadat itu merubah-rubah hukum sekarang dewek gitu loh, atau tidak percaya gitu.
Nah, di sini dikatakan walladzina kafaru wa kadzabu. Bukan sekedar orang-orang kafir tapi juga mereka tidak mempercayai atau mendustakan, kan orang gugu lah bahasanya, akan perintah-perintah Allah, akan syariat Allah. Maka kembali kita memahami bahwa kalau keyakinan orang-orang yang itu khususnya menganggap bahwa kalau apa yang Allah telah tetapkan tidak mungkin Allah rubah gitu. Tapi kita memahami bahwa Allah itu selama proses turunnya wahyu sampai turunnya surat Al-Maidah itu masih ada di dinamika perubahan-perubahan hukum kan. Nah, kalau dalam surat Al-Maidah ini yang kita insya Allah sebagian besar, insya Allah para besar ulama mengatakan bahwa ini ayat yang surat yang terakhir. Sehingga di dalam surat Al-Maidah ini tadi ditampilkan ada kurang lebih 16 kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu untuk pelengkap-pelengkap. Kemudian juga tentang orang Nasrani khususnya dijelaskan bahwa kerasulan, katakanlah penyampaian risalah oleh Nabi Isa itu belum tuntas. Kenapa? Karena tidak ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa tugas Nabi Isa sudah selesai. Karena kita ketahui bahwa dalam sejarah Nabi Isa itu diuber-uber terus oleh orang Yahudi sampai akhirnya juga orang Yahudi maupun orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa berhasil dibunuh, ya kan? Tapi kalau dalam keyakinan orang Islam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalahum. Jadi orang Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak berhasil dibunuh, melainkan yang dibunuh itu orang yang diserupakan, dan itu bukan suatu hal yang aneh. Ketika kita melihat orang kok mirip banget bahkan salah paham itu kan sering. Jenengan ki mbok jebule uduk gitu. Itu enggak aneh lah kalau ada anggapan bahwa kemudian di dalam pandangan pembunuhnya seseorang yang bukan Nabi Isa dianggap Nabi Isa. Nah, itu kan berarti katakanlah tadi apa ya, ajaran syariatnya kerasulannya belum tuntas. Lain dengan Nabi Muhammad. Dalam ayat yang sudah kita baca kemarin, Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi hari ini dianggap ayat yang menjadi penentu, menjadi pernyataan dari Allah bahwa urusan kerasulan Nabi Muhammad sudah sempurna, sudah selesai, sudah lengkap dan nggak perlu ada tambah-tambahan. Sehingga terus terang saya mandan kepikiran ketika kemarin hari Rabu saya sepedaan pagi-pagi habis subuh, lalu di sebuah masjid ada pengumuman, Bapak Ibu niki hari Rebo terakhir di bulan Safar, tersebut dengan Rebo Wekasan. Ya saya yang paham ya ngomong saja, tapi saya tidak ikut yang begitu. Kayaknya orang cerita Rebo Wekasan syariat apa ya? Salatnya tak iya salat, tapi kau niatnya karena Rebo Wekasan. Ya mungkin perlu dikaji sejarahnya dari mana asal-usul ada cerita Rebo Wekasan apa namanya, khususnya Saudi Arabia sebagai pusat penyebaran Islam awal dari Mekah Madinah. Orang salat Rebo Wekasan. Ya ketika orang salat kok main, salatnya main, tapi kemudian jadi menambah-nambah begitu kan? Yang itu ada landasannya apa enggak gitu, seakan-akan berarti syariat Nabi Muhammad dianggap belum cukup, belum sempurna sehingga perlu penyempurnaan gitu. Gagasan-gagasan gitu. Terus saya terusan kalau saya berpikir kok kayaknya Rebo Wekasan itu cuma nang Jawa tok apa nang juga seluruh Indonesia apa. Ada beberapa masjid soalnya. Pertama saya lewat ke orang Jepol sana. Terus diumumkan di speaker kan jadi kedengaran di jalan. Bapak Ibu niki mau nggawe badhe nderekaken salat sunah niki Rebo Wekasan ini monggo teng masjid jam sebelum jam 7 itu. Oh, jadi ki nyukai mutan ana Rebo Wekasan ya. Ana mali makanya silakan Rebo Wage mbok aboge aliran Rebo Wage. Kalau aliran Setu Kliwon aku lu ngertos lah. Yang jelas kita kalau bagi kita menganggap bahwa dengan adanya surat Al-Maidah yang menyatakan bahwa sudah atmam itu sudah sempurna, itu nggak perlu ditambah-tambah, nggak perlu, sudah ada yang ya makanya sering ditekankan bahwa syarat diterimanya amal itu cuma dua.
Yang pertama adalah bersih ikhlas hanya lillahi ta'ala. Yang kedua mengikuti Rasulullah. Sehingga pertanyaannya kalau kita mau ngapa-ngapa, Rasulullah kayak gitu apa enggak? Rasulullah menjelaskan boleh apa enggak? Gitu aja pertanyaannya lah. Lah yang istilahnya kan ya kenapa harus kita kaji, memang Rasulullah pernah melakukan apa enggak Rasulullah. Sehingga termasuk kayak Ustaz Habib Ghazali menjelaskan bahwa kalau merayakan ya memperingati Mauludan silahkan memperingati, tapi jangan mengatakan bahwa kemudian ada hadis palsu disebutkan bahwa barang siapa man adzama syarabi man adzama maulidi faqad wajabat alaihi syafaati. Barang siapa hadis palsu itu digolong-golongin orang nana itu. Nah kalau nanti sampai melakukan bahwa ini syariat Islam misalnya gitu, itu kalau ternyata Rasulullah tidak mensyariatkan kan bahaya, karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang mendustakan, berdusta, lomboni atas namaku balaku ora gitu, itu siap-siap di neraka. Ya sehingga maknanya kalaupun mauludan ya itu sebenarnya anggaplah tradisi, tapi bukan syariat gitu. Oh tradisi baik ya orang masalah, orang tradisi kebaikan gitu. Tapi jangan kemudian menjadikan dilandasi dengan landasan dalil-dalil yang mungkin sifatnya malah jangan-jangan itu hadis palsu. Karena kita ya kalau karena kita kebodohan barang orang ngerti sih mau orang ngerti ya, tapi kalau yang disalahkan salah orang belum mulai ngerti, itu persoalannya di situ. Kita kadang-kadang sering merasa cukup sehingga tidak mau mencari tahu, orang belum sinau belajar dan sebagainya lah. Oke, lagi insya Allah kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya karena ketidaktahuan atau karena kebodohan ya Allah akan maklum. Tapi kalau ketika sudah merasa berhenti orang belum sinau maning ya mungkin Allah akan menuntut tanggung jawab kita. Kembali kepada mana orang-orang kafir tadi, bahwa wa kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan, berarti ya jelas ada pernyataan kalau orang-orang non muslim entah agamamu apapun dia baik banget di dunia kepada orang lain, nggak pernah menyakiti, tapi kemudian dia keyakinannya menganggap bahwa istilahnya berbuat syirik, yaitu menganggap Allah punya dan sebagainya, akidahnya nggak benar, apakah dia bisa nantinya masuk surga gitu? Dalam keyakinan kita ya kholidina fiha, enggak bakal. Tapi kalau orang Islam kan kita mengetahui bahwa orang Islam pun tidak langsung semata-mata langsung dijamin masuk surga. Nah, ya tergantung, kalau dia banyak dosanya lebih banyak ya berarti ya di neraka dulu kan gitu. Sehingga kalaupun dulu pernah ribut di media sosial terkait dengan pertanyaan ataupun pernyataan itu ada orang baiknya kayak gitu kepada orang, nggak pernah menyakiti, nggak pernah berbuat salah dan sebagainya, nggak pernah mendistilahnya berdolimi orang lain, hanya dia bukan orang Islam masa dia orang bersuara. Sementara wong Islam sih kadang-kadang ukur Islamnya buat gini kahtok sahadate melakukan ilane orang masa ia bersuara kayak kalau Gusti Allah tidak adil, ya nggak begitulah. Jadi dalam Al-Quran lain, dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa orang-orang kafir secara umum tadi ini amalnya itu hanya mendapatkan balasan di dunia. Di dunia ada orang yang sudah dapat, orang berbuat baik pada orang lain dia mendapatkan kebaikan di dunia, orang melakukan sesuatu bermuat pada orang lain dia mendapatkan penghargaan di dunia, itu pasti itu. Hingga di akhirat kita kalau orang-orang seperti itu tidak akan dapat apa-apa. Kalau kita kan tidak, malah barangkali lebih ayem ya, walaupun di dunia menderita ya mudah-mudahan di akhiratnya sejahtera kan begitu. Memang ada 4 kategori biasanya dikategorikan. Pertama orang yang di dunianya sejahtera, kaya raya, baik hati dan sebagainya, terus di akhiratnya jaminan masuk surga. Ya seperti misalnya sahabat-sahabat Utsman kan gitu. Utsman kaya raya luar biasa tapi juga dijamin masuk surga. Yang kedua ada orang yang di dunianya sejahtera, kaya raya, barang-barang duitnya tapi tidak beriman, ya itu kan hanya di dunia aja, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Nah yang ketiga orang yang di dunianya sengsara, tapi karena nggak beriman ya dijamin akhiratnya sengsara. Ya minimal bagi kita ya kalau di dunia masih merasakan menderita, ya kita tetap berusaha taat, bersyukur dan bersahabat. Insya Allah mudah-mudahan di akhiratnya kita sejahtera. Tentu yang terbaik yang pertama tadi, yang dunianya belara-belara sejahtera tapi di akhiratnya masuk surga. Itu dan situ semuanya ada. Dan sejak zaman Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup juga banyak orang-orang yang kondisinya macam-macam 4 orang ini kan tetap ada. Nah, kaitannya kita yang penting mudah-mudahan
ya berusaha berdoa tidak termasuk orang yang kedua maupun yang ketiga tadi. Jadi walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang kafir tadi pengertiannya ya baik khususnya di sini adalah orang-orang yang non muslim, lebih-lebih juga mendustakan ayat kami. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah penghuni neraka jahim. Itu penjelasan tadi tentang misalnya kalau ada orang yang mengatakan lah Tuhan wong Islam mencela-mencela kon hukumnya berubah-ubah itu. Maka ini penting bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'an secara utuh, yang kemarin bahkan sebagian besar kita juga kurang memahami Al-Qur'an meskipun kita sudah khatam berkali-kali tentang kaitannya urutan atau misalnya mana menjadi prioritas untuk Islam terlebih dahulu. Karena kalau urutan penulisan Al-Qur'an ini kan tauqifi ya, artinya berdasarkan petunjuk Rasulullah, tetapi tidak menggambarkan urutan kejadiannya, tidak menjelaskan urutan prioritasnya. Contohnya yang sudah disinggung kemarin tentang bagaimana kita memahami atau tentang memahami tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Umumnya ustadz, umumnya kiai, kita juga memang menyampaikan, memahami bahwa tujuannya ya untuk beribadah gitu. Itu tujuan utama gitu. Bagi kita mestinya itu tujuan utama, tapi bukan yang pertama. Karena kalau ketika menyampaikan kepada anak-anak muda yang masih sifatnya mungkin masih labil dan sebagainya, suruh beribadah itu ya orang gelem. Ibadah itu enggak enak. Oke, anak-anak turu kon tangi gitu. Agak tanggung-tanggung kon sholat itu kan enggak enak gitu. Maka ya ketika kita memahami secara rasional, ya masuk akal juga ya bahwa semuanya Al-Qur'an. Cuman kalau kita mengetahui di dalam surat Al-Baqarah yang turunnya itu mungkin juga sudah zaman di Madinah kan, di Madinah mungkin menyampaikannya. Artinya Allah bercerita bahwa Allah menciptakan manusia pertama itu suruh mengelola bumi. Mengelola bumi nggak tahu ilmunya ya kacau. Ya mungkin harusnya untuk menyemprot tanaman ini malah jadi racun ya kan, kira-kira seperti orang namanya nggak tahu. Ya berarti untuk jadi khalifah ya harus pinter gitu. Harus hebat, harus bisa mimpin diri sendiri. Baru nanti ujung-ujungnya yang paling inti, nah itu baru suruh beribadah. Ini pemahaman tentang Al-Qur'an yang memang kalau kita tidak banyak belajar ya tidak tahu, namanya orang tidak belajar. Bahkan saya sendiri juga kemarin baru menyadari ya logis juga ya. Sehingga di dunia ini ya orang yang paling baik di dunia, orang yang paling bermanfaat, entah apapun agamanya. Coba kalau nggak ada orang yang berhasil menciptakan lampu, ya peteng terus gitu. Padahal Masjidil Haram kalau malam terangnya kayak gitu, ataupun ada yang berapa orang yang bisa begitu nggak nih, orang lebih surga gitu. Nah ini tergantung tadi, kalau udah ya orang bukan orang beriman ya sudah sampai, karena ada hadis menjelaskan bahwa siapapun yang sudah sampai dakwahku, sampai dalam arti kan berita, apalagi zaman sekarang berita kan sangat mudah diakses tentang peristiwa. Misalnya kalau ada berita sekarang di negara Inggris sana itu justru orang Islamnya tambah banyak, di Amerika juga begitu, sebaliknya di Indonesia malah turun. Ini kan begitu, mereka dakwah udah sampai kemana-mana. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Tadi ada yang menarik kata nikmat itu tadi dari Dr. Sarwat. Umumnya kata nikmat itu dituliskan pakai tak bunder, tak marbutoh gini, nikmatun. Biasanya dalam kaidah-kaidah imlaiyah atau kaidah penulisan, kalau sebelumnya itu huruf mimnya itu berfathah, nikmata itu pakai tak marbutoh. Nah, jadi tak marbutoh, tak jeleret itu sebutannya. Itu biasanya kalau sebelumnya huruf mati. An'am tu, kan mimnya mati, mesti pakai tak jeleret bahasa dulu. Kalau anaknya yang tidak memahami kaidah imla ya susah, dikte bahasa Arab seringkali jangannya mayoritas di MTS ada 800 kurang lebih 700 lebih siswa di dikte imla wa amilus sholihat itu aja. Kalau yang tidak udah bisa nulis berapa orang
jarang yang tahu. Nah ini ada yang unik kata Dr. Sarwan, di ayat ini nikmatun pakai tak dileret, padahal mimnya fathah sebelumnya. Itu ada penjelasan bahwa ya meskipun pakai tak seperti itu karena itu petunjuk dari Rasulullah. Jadi ini ada riwayat seorang penulis wahyu, saya lupa namanya siapa, ketika sudah Rasulullah kan nggak bisa menulis, lalu Rasulullah mendiktekan gitu. Lah sahabat nulis seperti ini, kemudian coba kamu baca gitu. Kalau ternyata masih salah baca, sama Rasulullah dibetulin. Salah baca bukan salah tulis. Salah bacaannya itu kita ketahui bahwa Rasulullah itu dibuat oleh Allah tidak bisa menulis atau membaca tulisan. Itu untuk menjaga memang kemurnian Al-Qur'an. Dulu ketika ada sejarah Rasulullah menulis perjanjian dengan orang Quraisy kan suruh menghapus Rasulullah, kata Rasulullah. Itu menanyakan mana yang kata Rasulullah itu, karena orang Quraisy tidak sepakat. Nah kalau saya mengakui kamu utusan Allah ya ngapain kita berantem bertentangan dan sebagainya. Enggak, pokoknya terus baik Muhammad bin Abdillah, jangan Muhammad Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah sebagai penulisnya ditanya mana yang kata Rasulullah itu, dihapus sendiri sama Rasulullah gitu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi ketika ada sahabat penulis wahyu, jadi kalau Rasulullah habis terima wahyu, Rasulullah segera mengumpulkan para penulis wahyu suruh menuliskannya. Terus setelah selesai ditulis, si penulis wahyu disuruh membaca ulang. Kalau ternyata masih ada bunyi yang keliru, itu dibetulin, nggak begitu bunyinya gitu. Tapi ketika bunyinya sudah benar, meskipun tulisannya ternyata berbeda, kayak tadi ada nikmat pakai tak marbutoh, pakai tak saat ini. Ya dibiarkan aja gitu. Sehingga ini ada satu barangkali saya belum tahu persis di Al-Qur'an kata nikmatun yang pakai tak mabsutoh ada berapa, kadang-kadang ini ada orang yang unik memang yang sehingga secara umum itu luar biasa kaidah-kaidah penulisannya yang ada yang tidak umum. Tetapi secara umum kalau kata-kata nikmatun itu pakainya tamar butoh, tapi ini pakai tak ini, tapi tidak merubah makna gitu. Itu sejarah penulisan saja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi, wahai orang yang beriman, ingat-ingatlah nikmat Allah pada kalian. Idhamma qaumun ayabsutu ilaikum aydiyahum, ketika sebuah kaum, sebuah kelompok orang berkeinginan untuk mengulurkan tangan pada kalian untuk menyerang, maksudnya untuk membunuh Rasulullah, untuk mencelakai Rasul dan sebagainya. Fakafa aydiyahum anhum, maka Allah menahan tangan mereka untuk menyerang kalian. Artinya di dalam ayat ini juga mengatakan bahwa pertama ketika Rasulullah baru saja menerima ayat pertama yaitu surat Al-Alaq, Iqra, beliau kan ketakutan. Kemudian ketika dilaporkan kepada pamannya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal, itu mengatakan bahwa Rasulullah bakal dimusuhi oleh kaumnya. Artinya ketika Rasulullah berusia 35 tahun ya. Rasulullah 35 tahun itu mendapatkan gelar orang kepercayaan seluruh masyarakat. Mendapat gelar Al-Amin, umur 35 tahun. Umur 40 tahun mendapat informasi kan 5 tahun waktunya sebentar banget lah. 5 tahun kan baru kemarin hitungannya lah. Wong saya di sini berdua udah 30 tahun. Bekatone kayak ini sih wingi bae sing kamutan gitu. Nah ini Rasulullah 5 tahun dijuluki Al-Amin, Al-Amin, pokoknya kita semuanya marem-marem sepakat dengan Rasulullah, senang dengan Rasulullah. 5 tahun berikutnya dia mendapat kabar akan dimusuhi oleh umatnya. Oh ya bingung kan? Tapi kemudian dijelaskan oleh Waraqah bahwa tidak ada orang yang membawa risalah seperti kamu yang tidak dimusuhi oleh umatnya. Nabi Musa ya diuber-uber, Nabi Isa bahkan berusaha dibunuh, Nabi Zakaria juga dibunuh. Itu kan gitu. Banyak orang-orang hampir semua Rasulullah itu mendapatkan tantangan dari kaumnya. Nah ini kemudian di ayat lain Allah mengatakan bahwa wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu dari celakaan orang lain. Maka kita banyak menjumpai bahwa peristiwa yang diantaranya tadi dijelaskan apa maksudnya Allah menahan tangan mereka. Jadi ada peristiwa seorang kafir yang mendapatkan sayembara untuk membunuh Rasulullah, kemudian dia mengejarnya dan hampir kecendak, lalu dia menodongkan pedangnya kepada Rasulullah, mengatakan, wahai Muhammad, ayo kalau saya tebas pakai pedang ini, siapa yang bisa melindungimu? Rasulullah sendirian.
Itu bukan hanya cerita ini, katanya bukan sekedar cerita ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kan di tengah jalan sempat dikejar dan sempat terkejar oleh seorang yang mengutus sayembara orang Quraisy. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, adanya 100 atau 1000 onta, 100 onta, berapa miliar itu. Sehingga ada seorang yang berhasil mengejarnya dan menghunuskan pedangnya seperti itu. Rasulullah mengatakan, yang melindungi saya Allah. Langsung orang itu gemetar karena begitu Rasulullah mantapnya dan tidak khawatir sama sekali. Lalu pedangnya jatuh. Itu juga kemudian sama Rasulullah pedangnya diambil. Nah, sekarang kalau saya yang balas, sekarang saya tebas kamu pedang ini, saya melindungimu. Dia bilang enggak ada yang melindungi gitu. Itu peristiwa itu katanya tidak oleh Rasulullah, tidak hanya yang peristiwa tadi, tapi juga ada peristiwa lain yang mirip seperti itu. Jadi ketika Rasulullah keluar dengan para sahabat, lalu para sahabat menggantungkan senjatanya di pohon, tiba-tiba ada, ya katakanlah tadi orang yang berniat jahat mengambil pedang dan seperti itu, kasusnya seperti ini, hampir sama. Maka di sini ketika ada sekelompok orang yang akan menyerang kamu, kemudian Allah menahan tangan mereka untuk mencelakakan kamu, kali orang Islam. Itu ya juga kita mengambil pelajaran bahwa meskipun Rasulullah dilindungi oleh Allah, tapi juga dalam sejarah Rasulullah juga manusia biasa yang bahkan kalau dilukai ya luka. Maka dalam istilahnya dalam perang Uhud kan kemarin sudah dibahas, dalam perang Uhud sampai Rasulullah gigi serinya itu sompel istilahnya karena terkena serangan lawan. Nah, ini jadi kalau istilahnya kalau di dalam film-film anak muda itu superhero orang mempan. Kalau superhero-nya pahlawan supernya Amerika kan dilukai dilapai mari atau orang mempan gitu. Kalau Rasulullah tetap terluka gitu. Hanya tidak sampai fatal karena memang Allah menjamin dilindungi. Itu untuk menunjukkan bahwa ya manusia, Rasulullah ya manusia. Cuman bagi orang-orang yang mungkin terlalu memujanya, terlalu ada istilahnya berlebihan, Rasulullah itu ya manusia, tapi bukan seperti manusia. Ya manusia lah, tetap makan, minum gitu kan. Jadi ya tidak terlalu salah kalau mengatakan ya memang watu kan warna-warna, tapi kan regane beda-beda. Karena waktu krosok, karena waktu permata ya pada waktu kan, tapi kan jelas beda ya gitu ya kan. Ada yang hanya sepetir sini regane sampai triliunan, mungkin batu permata sehingga yang apa kan sama batu juga, apa juga tempatnya juga di batu-batu, kalau ada nyongkel-nyongkel batu. Yang Nabi Muhammad kira-kira kan seperti itulah, manusia tapi bukan seperti manusia biasa gitu. Ya oke lah gitu ya. Kita maklum, memang kita menyadari bahwa manusia Rasulullah itu ya dijaga oleh Allah karena memang Allah sudah mengatakan akan menjaganya dari manusia, sehingga tidak kalau untuk Nabi Muhammad sendiri itu tidak seperti nabi yang lain, dalam arti ada Nabi Zakaria meninggalnya dibunuh, Nabi Yahya juga begitu, atau juga Nabi Musa sehingga ada cerita seperti itu. Tapi kemudian ada ini saya menarik, ada seorang lulusan Kebarongan yang menanyakan kok ada hadis yang mengatakan khul quruni qarni, masa terbaik ya masaku ketika Rasulullah hidup. Apakah berarti sebelum Rasulullah orangnya jelek-jelek semua apa? Ya kalau mengatakan bahwa ada orang mengatakan rumahku adalah rumah yang terbaik, bukan berarti rumah lainnya elek kabeh kan gitu loh. Yang itu ya sebagai suatu penjelasan bahwa seperti itu adanya, tapi tidak berarti menjelekan yang lainnya. Jadi kadang-kadang memahami hadis ya karena keterbatasan pengetahuan atau pemikiran, kadang-kadang salah memahami. Kalau orang mengatakan bahwa umatku umat yang terbaik atau masaku mas yang terbaik, berarti apa, bukannya dia merasa paling baik, berarti sombong gitu. Kalau iblis kan mengatakan kenapa nggak mau sujud, karena aku lebih baik daripada Adam, lalu dia berarti dianggap sombong. Ya nggak bisa begitu pemahamannya. Ketika ada orang mengatakan mobilku mobil yang terbaik, ya bagi saya, begitu terserah orang awalnya boleh-boleh saja, bukan berarti karena sombong gitu. Ya, ini ada pertanyaan seperti itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanyalah kepada Allah orang-orang beriman mestinya bertawakal. Maka terkait dengan tawakal yang mungkin sering kita ikuti, tawakal itu bukan berarti pasrah apa bongkokan, sebutannya nama nggih. Sebutannya usaha maksimal, iman maksimal. Bahasanya usahanya yang maksimal, setelah selesai berusaha pasrahkan hasilnya kepada Allah. Maka ketika
ketika kita sudah berusaha maksimal, berusaha sekuat-kuatnya, lalu memasrahkan hasil kepada Allah, dan kita meyakini Allah pasti tidak akan menzalimi hambanya, ya nanti apapun yang diterima maka akan tetap bisa melahirkan kemampuan untuk bersyukur. Alhamdulillah, meskipun tidak seperti yang aku inginkan, pasti terima kasih atas Allah yang berikan. Maka orang yang beriman selalu mengatakan ketika keinginannya lalu usahanya mencapai seperti yang dia inginkan, bersyukur. Alhamdulillah, berarti keinginanku sesuai dengan keinginan Allah. Tapi ketika keinginannya dan usahanya tidak berhasil, justru harusnya itu lebih bersyukur. Kenapa? Berarti keinginanku ora cocok karo keinginane Gusti Allah. Gusti Allah mesti ingin sing terbaik. Ini Pak Angel nggih. Kita kepenginnya kan kepenginannya keturutan. Ketika orang keturutan kemudian seakan-akan putus asa atau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Ketika keinginan dan usaha kita kemudian sesuai dengan hasil yang kita inginkan, kita bersyukur karena keinginan usahanya sesuai dengan keinginan Allah. Tetapi ketika keinginan kita tidak terkabul atau tidak berhasil, kita lebih bersyukur karena berarti keinginanku ternyata ora cocok karo karepe Gusti Allah. Itu kita belajar seperti itu, sehingga angel gue. Di tingkat tinggi ya, ketika ya kita kepengen banget dapat ini, udah berusaha mati-matian, ternyata gagal. Ya umumnya ya menyalahkan orang lain lah. Mau menyalahkan siapa gitu. Nah makanya jadi monggo belajar ya, kecil-kecilan dulu nggak apa-apa. Jadi ketika kita berusaha apapun jenisnya, entah itu ngajak orang, entah itu berusaha cari nafkah dan sebagainya, ketika tidak sesuai dengan, tidak berhasil, ya, katakanlah tidak berhasil, kita lebih bersyukur. Alhamdulillah, insya Allah ini yang terbaik menurut Allah. Enteng Bu, meskipun bar niku nangis mboten napa-napa, paling sedela lah. Lho kula nate ngalami. Ya wong ngargi, niku aneh. Bak misalnya anak kula sing barep niku ninggal, kan mbau teng griya, teng ngene Mbah Sus, niku teng rumah sakit. Ditakoni, "Kepriye Mas anak kita?" Kula jawab apa? Alhamdulillah. Insyaallah diberikan yang terbaik. Meninggal. Saya bilang begitu, bener. Alhamdulillah insyaallah yang terbaik, meninggal gitu. Lah kan tadi kita inginnya kan hidup sehat kembali, tapi ternyata kan tidak berhasil. Berarti Allah lebih tahu mana yang terbaik buat anak itu. Ya kita sudah alhamdulillah. Itu karena jauh sebelumnya, ini kan tahun 97 sampai 98. Kalau tahun 85, ini kan nate ngalami. Kepengin banget Jan, kepengin ya usaha nganti pokoknya nganti pol-polan usahane lah. Ternyata gagal. Ya kalau jawabannya kepada baik, alhamdulillah mungkin ini yang terbaik. Baru kula nangis, baru kula nangis. Ini tahun 85 kan jauh banget. 85, 90, 98 berarti kan 13 tahun sebelumnya yang wis ngalami dhisik. Itu jargon yang nglakoni ora karuan ngomong penak. Nanti mengalami kepengin banget tapi ini istilahnya sini ya walau cilik gede pada bae lah, orang kata orang cilik orang gede. Prinsipnya hanya bagaimana kita menyikapi ketika keinginan kita tidak berhasil, usahanya orang berhasil, gagal, segeralah berpikir bahwa insya Allah ini yang terbaik. Sehingga ucapan pertama alhamdulillah, baru gue nangis yang ngono lah bodoh lah, terserah. Yang penting pertamanya itu, karena yang pertama yang menentukan selanjutnya kan, biasanya kan pertama, selanjutnya terserah Anda kan begitu. Itu makna dari tawakal. Insya Allah ketika kita bisa bersikap seperti demikian itu, maka hidupnya di dunia ini ya enteng-enteng saja. Abote sedela lah, boten berlalu. Karena orang sing ketone nganti malah disebut nganti stroke, orang mikirin lho ya rugilah. Lah kalau stroke kan udah enggak bisa ngapa-apa. Dulu ketika ada orang gagal berusaha, yang kemudian dia mengalaminya kamu sampai kemudian ada orang ini, karena sebenarnya bukan karena itu, tapi ada orang menganggap bahwa kayak wong stroke berarti karena kederang gue mikir nemen-nemen banget terus niku. Sampai stroke. Ya, ini makna dari wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mudah-mudahan kita benar-benar orang yang beriman dan bisa mempraktekkan kata tawakal tadi. Gambarannya ketika ada orang parkir kendaraan, wis dikunci apa urung?
lah tawakal yang pasrah Gusti Allah wis kunci disit pernah wis dikunci ternyata dibobol maling juga ya itulah wis hakikatnya wis memang sudah di luar kendali kita gitu aja sih persoalannya. Begitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada yang perlu ditanyakan, kalau ada saya perlu bisa jawab, kalau enggak ada ya kita carikan jawabannya. Ada rambutan cekap ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menambah hasanah pengetahuan dan bisa memantapkan akidah kita sehingga kita bisa hidup bukan hanya enak hidupnya tapi dunia akhirat kita urutnya kepenak apapun kondisinya. Jangan sekali lagi terakhir, jangan sekali-kali kita membayangkan bahwa uripku kepenak anggar duitnya miliaran. Ora. Ampun gumun ngoten walaupun gawean masa sing lanang wadon kerja barengane duitnya kurang bae ora cukup. Wong triliunan nek cukup ya ora cukup. Persoalannya di situ. Nggih, karena mungkin masa jenengan ora patut lah, ora mungkin ora duwe duit kowe. Lanang wadon kerja kabeh masa duitnya ora cukup bae. Ya biar triliunnya duitnya ora cukup aja ora bakal cukup itu menjadi panduan dasar sebesar apapun penghasilan seorang ketika tidak dicukupkan maka tidak akan cukup, maka beruntunglah man rozaqahu kafafan. Beruntunglah orang-orang yang Allah beri rezeki berupa rasa cukup. Karena kemarin ketika Mbak kondangan udah cerita ke Jakarta, wih, alah mbok mangana super lezat regane berapa juta per makanan tetep ukurannya ya selambung. Selambung diisi muntul sepiring, karo diisi sate sepiring ya pada bae nang wetenge lah. Itu mbok ya. Lah nggih, manganan nang restoran bintang 9 apa bintang 10, karo manganan nang ngarep paceran nang harus mlebu weteng ya pada bae lah. Tapi kadang-kadang orang berpikirnya nyong masa enggak manganan nang pedangan terus karo kaya ketok terus bendina wis ora syukur temen lah. Jadi itu hanya dari sini. Jadi makanya ada pepatah terakhir mengatakan you are what you think. Kamu ya bagaimana pikiran kamu itu. Anggar pikirnya gampang, digawe gampang, pikirannya digawe angel gitu. Pikirannya ora cukup, ora dicukupna, pikirannya cukup dicukupaken gitu. Ini mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki berupa rasa cukup. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.